Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban wasi'an munawwaran wa rahman sahihan wa lisanan nasihan wa i'tiqadan yaqinan. Khusus membahas masalah tauhid, amat dasar sangat mendasar. Seterusnya yang kedua, matanya nikah. Saya kata matanya kami matan aslinya seperti itu. Maka saya ambil-ambilkan waktu bahasa di karangan mana Abi Hais. Cuma lalu diperjelas, dirinci, dijabarkan lebih luas oleh salah satu ulama terkenal di Indonesia, terutama mereka Majudah, Syekh Muhammad Nawawi Wilara karena asli orang Jawa. Jadi beliau karena baca mumpuni di bidangnya, saya memang Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawzi sebenarnya beliau pun membidangi masalah tauhid saja, semua disiplin keilmuan terutama ilmu agama layak dan pantas dipahami oleh seluruh umat, terutama umat Islam seluruh Indonesia. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani Al-Jawzi adalah salah satunya menjelaskan penjabaran kitab 11 kalimat lain. Terus sistem pembelajarannya karena cara sebagai guru merupakan dasar di sistem dialektis, sistem tanya jawab. Di kitabnya memang sistemnya begitu. Jadi sistem dialektis itu sebenarnya pengajian khas yang ada di sini. Coba dengarkan. Mun kebanyakan pengajian pada umumnya kan tak dialek. Jadi sekretari baca, diinaki, biasa. Nah di sini bahasanya ada begitu, sistem tanya jawab. Nah, itu yang berikutnya tentu pendekatan pemahaman saya perlu ditanamkan di sini adalah pemahaman tentang ketauhidan. Beda lagi kalau nanti membahas masalah fikih lain. Ini khusus untuk dasar pemahaman ketauhidan atau pemahaman pengenalan diri kegustian Allah. Jadi bagaimana menelusuri keimanan, bagaimana memahami tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Nanti penjelasan tentang Quran, penjelasan tentang malaikat dan pokoknya sekitaran iman itu sudah sekitaran ketauhidan. Nah, karena semua kitab itu pasti sudah ada mukadimah, ada pembukaan, maka pembukaan yang dibacakan di sini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi seperti biasa, seperti orang pidato itu. Kan pasti orang pidato pertama ya memuji kepada Allah dan sebagainya, seperti sama. Nah sedangkan teksnya saya bacakan seperti ini.
Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Diterjemah bahasa Indonesia saja dengan bahasa yang simpel. Diterjemah kalau berbahasa ala pesantren kan agak kaku bahasanya. Jadi kita terjemah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Artinya begini, segala puji hanya untuk Allah yang telah menunjukkan kepada kita pemahaman dan pengenalan kepada Islam dan iman. Wa khassa ba'da ibadihi bi ta'atih. Dan lebih khusus lagi kepada seluruh hamba-hambanya Allah, sebagian hamba-hambanya Allah itu ditunjukkan juga di ta'atih dengan bisa melaksanakan ketaatan. Nah, ketaatan tentu dalam hal ini sifatnya yang ibadah dan sebagainya. Begitu juga diberi hidayah atau petunjuk untuk menjauhi segala larangan. Artinya begini, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, orang itu sulit untuk melakukan. Kalau tidak karena ada petunjuk. Begitupun untuk menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak karena ada petunjuk dari Allah, tidak ada bimbingan dari Allah, sulit. Jadi dasarnya kembalinya kepada Allah. Nah, cuma petunjuk itu harus dicari. Hidayah, yang namanya hidayah dari Allah itu harus dicari. Jalannya harus dicari agar bisa mendapatkan hidayah dan ditunjukkan kepada jalan yang benar. Kalau tidak dicari, tidak bisa. Karena hidayah itu harus lewat jalan yang benar. Wassalatu wassalamu ala afdhalil rusul sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi adada ma jara bil qalam. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada paling utamanya utusan, yaitu sayyidi waladi Adam, tuannya atau pemimpinnya seluruh anak cucu Adam, yaitu Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dan sholawat serta salam juga mudah-mudahan disampaikan kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, keturunan-keturunannya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, sudah disyariatkan oleh Allah. Karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai utusan, yang menjadi catatan penting di sini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Artinya beliau diutus sebagai Rasul, sebagai utusan itu yang menjadi garis besar adalah rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, terutusnya beliau itu seharusnya sebagai rahmat keseluruhan. Nah, apabila berbicara masalah alam, ya seluruh makhluk ciptaan, bukan hanya di tempat beliau lahir dulu, bukan hanya di situ, atau ketika setelah hijrah ke Madinah, bukan hanya di situ, seluruh alam rahmatan lil alamin. Nah, termasuk rangkaian dari ini akhirnya syariat yang dibawa, ajaran yang dibawa, yang diceritakan oleh Allah, sehingga Islam ini kan dikenal oleh seluruh dunia, termasuk nah, dengan sampainya dakwah atau sampainya ajaran
yang dibawa Rasulullah kepada kita ini salah satu bukti bahwa beliau ini sebagai rahmat kepada seluruh. Dia termasuk kita ini kan ada di Indonesia kan bukan tempat asal beliau, dan kita tidak kenal dengan beliau secara syariat bertetap muka kita kan. Tetapi ajarannya sampai. Kenapa sampai? Karena memang Islam ini yang diridhoi. Memang Islam ini yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah pada Rasulullah pada waktu itu yang berbunyi ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah pada hari ini diekor Gusti Allah kepada Rasulullah, al-yawma akmaltu, sudah saya sempurna, lakum al-yawma dinakum atmamtu nikmati wa raditu, saya sudah sempurnakan agamamu untukmu, dan saya juga sudah sempurnakan nikmatku kepada kalian semua. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama. Nah, pemahaman tentang ridho ini, kalau ridho itu totalitas, tidak separuh-separuh. Totalitas itu namanya ridho. Allah sudah ridho Islam sebagai agama. Seandainya diibaratkan itu dari alif sampai iya itu sudah diridhoi. Semua ajaran Islam sudah diridhoi. Nah itu pemahaman ridho. Sama dengan orang tua. Orang tua ketika sudah ridho kepada anaknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah diridhoi. Nah itu ridho. Seperti itu pemahamannya. Jadi beda. Kan ada istilahnya lagi, ada ridho, ada barokah. Kalau barokah lebih skalanya lebih kecil. Kenapa? Karena pemahaman barokah itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Karena tambah beda dengan ridho. Ridho itu katanya tadi dicontohkan dari orang tua, ridho kepada anaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ujung kuku kakinya itu sudah diridhoi. Bagaimana tidak diridhoi? Dia itu adalah anak cucu darah kan. Nah, cuma timbal baliknya kesadaran seorang anak harus mencari ridhonya. Sama dengan Rasulullah dulu mencari ridhonya agama ini kan dari Allah, sehingga Allah meridhoi Islam sebagai agama. Nah karena sudah diridhoi sempurna. Seandainya dicontohkan tadi dari alif sampai ya semuanya sudah sesuai dengan. Selanjutnya amma batu, katanya Syekh Muhammad Nawawi, amma batu ini setelah itu kan seandainya diartikan pakai bahasa Indonesia, setelah itu fayaqulu murtaqibun dunubi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i, beliau dengan segala kerendahannya mengaku karena sebagai manusia biasa beliau juga mengakui murtaqibun dunub, beliau juga pernah berbuat dosa. Mana manusia pada beliau mengakui pernah berbuat dosa. Murtaqibun dunub ini artinya ya selalu berbuat dosa, tidak lepas dari berbuat dosa, karena memang al-insan itu harus disadari. Nah siapa yang berkata itu adalah Muhammad Nawawi bin Umar
Nah, beliau ini yang mensyarahi kitab yang dikarang oleh Abil Laits. Nama lengkapnya Abil Laits itu adalah Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. Nah, tapi yang terkenal Abil Laits ini mazhabnya beda dengan Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Banten itu sebagaimana mayoritas orang Islam di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i, tapi Abil Laits mengikuti Imam Hanafi. Nah, terus beliau mensyarahi kitabnya Abil Laits ini dengan segala maknanya, terus kandungan-kandungannya, pemahaman-pemahamannya, sehingga perincian-perinciannya, sehingga kitab ini oleh Syekh Nawawi dinamai Qatrul Bais. Qatrul Bais itu kan sebenarnya kalau dari arti harfiah adalah rintik-rintik hujan. Nah, yang namanya rintik-rintik hujan, air, sesedikit apapun air yang turun itu pasti ada. Kan begitu. Apalagi air adalah termasuk salah satu komponen sumber kehidupan manusia, kehidupan seluruh makhluk. Tanpa ada air, saya rasa semua tidak bisa. Apapun yang ada di muka bumi ini pasti tersedia dengan air. Sehingga tidak salah kalau Sayyidina Umar mengatakan aslul arzaq al-ma, asal segala rezeki itu adalah air. Dengan kata lain, segala unsur rezeki yang ada itu adalah ada unsur air, apapun, walaupun dalam bentuk kering, kerupuk kan kering, tapi kerupuk tidak akan bisa diproses jadi kerupuk kalau tidak ada adonan dari kerupuk yang ketika masih berbentuk adonan ada unsur air. Apalagi bumi pasti ada airnya, ada Pak, kajel kan gitu ya. Nah, ini muqaddimahnya seperti itu. Terus harapan beliau dengan dikarangnya kitab Qatrul Bais ini, seperti tadi di awal saya sampaikan, Qatrul Bais ini membahas khusus masalah ketauhidan, pemahaman kita tentang pengenalan kita kepada Allah dan sebagainya. Sehingga beliau berharap, wallaha as'alu ayyam fa'abihi kullaman talqahu biqalbin salim. Makanya Syekh Muhammad Nawawi berharap kepada Allah agar kitab ini bermanfaat kepada semua orang, siapapun semua orang yang sempat melihat dan bertemu dengan kitab ini. Dengan kata lain, bukan hanya melihat judulnya tapi mempelajari isinya. Nah, harapannya katanya Imam Nawawi bisa mengambil manfaat dari isi kitab ini. Terus biqalbin salim, dengan hati yang salim, artinya nerima, pasrah. Dengan kata lain, dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang terbuka, tidak didasari dengan hal-hal yang lain. Karena membahas pemahaman tentang ketauhidan itu kalau masih ditumpangi dengan sifat-sifat jelek itu sudah masih. Karena yang akan dibahas ini pekerjaannya hati, bukan pekerjaan akal dan pikiran. Terus ketika sudah membahas masalah tauhid, ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kalau berurusan tauhid. Sehingga Imam Nawawi mensinyalir di sini biqalbin salim, harus dengan hati yang legowo, yang lepas
kelas yang mau menerima, tidak didasari dengan hal yang tidak baik. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim annahu ghafurur rahim. Dan beliau juga berharap mudah-mudahan kitab Fathul Ghais ini menjadi bersih dari hal-hal yang tidak baik, dengan sebab kemuliaan Allah yang maha rahman. Nah, ini muqaddimahnya seperti jadi untuk muqaddimah ini saya rasa cukup. Artinya untuk pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk kepada isi pemahaman tentang keimanan, dimulai dari Bismillah dan sebagainya. Memahami Bismillah bagaimana, dari langkah-langkahnya dan sebagainya. Ini nanti akan dirinci. Sementara ini kan masih dalam muqaddimah ini yang paling ditekankan ketika mengaji masalah tauhid seperti ini, sekali lagi harus biqalbin salim, dengan hati yang tulus, tidak boleh didasari dengan hati. Artinya benar-benar ingin kenal sungguhan dengan Allah. Orang tidak akan bisa kenal sungguhan dengan Allah kalau tidak biqalbin salim. Kan gitu. Nah, ini nanti panjang, bahasanya panjang. Satu contoh begini, mulai mengenal diri. Setelah mengenal diri nanti akan kenal kepada lalu. Itu kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa yang sudah betul-betul kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan dirinya. Nah, kita ini nggak akan kenal dengan diri kita kalau tidak dengan qalbin salim. Selain qalbin salim, dengan hati yang tulus nggak bisa. Kan begitu. Kalau pernah saya cerita itu, hati ini, membersihkan hati ini ibaratnya itu kan memasukkan pemahaman ilmu tentang ketuhanan, tentang tauhid dan sebagainya, tidak mudah sebenarnya. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan, ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Tidak bisa. Nah, dicontohkan seperti air menyentuh ke daun talas. Coba ada air kalau menyentuh ke daun talas kan nggak bisa nempel. Nah, sedangkan tadi sudah disinyalir air itu Fathul Ghais, ya, rintik-rintik air hujan itu tidak akan menempel ke daun talas itu karena ada penghalang. Pemahaman ketauhidan, pemahaman tentang Allah itu tidak akan nempel ke hati kalau hatinya kotor. Sama dengan air akan menyentuh, tidak akan bisa menyentuh ke daun talas. Nah, bagaimana air itu bisa nempel ke daun talas? Ya kotorannya harus digosok, baru air itu akan menempel. Begitupun pemahaman tentang tauhid, pemahaman tentang ketuhanan akan nempel ke hati kalau hatinya bersih, kalau hatinya didasari dengan qalbin salim. Selagi masih ditumpangi dengan ego, mengedepankan akal dan diri yang sulit. Karena mengaji tauhid adalah mengaji tentang itu saja. Sementara ini untuk pembahasan lebih lanjut insya Allah dalam pertemuan, dan mudah-mudahan pertemuan ini Amin. wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.